Kalau dari simulasi Kementerian Keuangan kan untuk kenaikan tarif listrik pelanggan menengah atas ini potensi kenaikan inflasinya relatif lebih kecil ya, hanya 0,019%. Nah ini memang tentu pemerintah punya pertimbangan kenapa baru jenis pelanggan ini yang tarifnya disesuaikan. Tetapi saya berpandangan bahwa pemerintah masih memiliki ruang ya untuk melakukan tarif adjustment terhadap kelompok golongan yang lain, ya misalnya dari segmen industri dan bisnis yang besar. Dan saya mengusulkan kalaupun nanti pemerintah mempertimbangkan dilakukan tarif adjustment untuk kelompok bisnis dan industri besar, pemerintah layak mempertimbangkan kompensasi selektif. Jadi seperti halnya sekarang ini pemerintah sedang mempercepat seleksi pembeli pertalite ya, dan solar dengan kriteria tertentu. Saya pikir tidak ada salahnya industri dan bisnis juga kenakan kebijakan yang serupa. Jadi kompensasinya juga harus selektif, misalnya dengan melihat kriteria atau variabel industri atau bisnis mana yang layak mendapatkan kompensasi dengan variabel misalnya sektor itu sudah pulih, kemudian sektor itu menyerap lapangan kerja, kemudian juga sumbangannya terhadap penerimaan perpajakan. Jadi terobosan-terobosan kebijakan ini saya pikir mendesak dilakukan oleh pemerintah ya, untuk juga ini sebagai bagian dari burden sharing, berbagi beban juga terhadap sektor-sektor yang dianggap sudah pulih dan harusnya bisa berkontribusi terhadap negara melalui penyesuaian tarif listrik ini. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Satya. Pak Satya, dengan bicara terkait beban kompensasi begitu, apakah juga nantinya ada juga potensi untuk perluasan dari kenaikan harga tarif listrik ini? Ya, yang penting adalah ini masalah data nih, Mas, ya. Data itu menjadi kunci betul gitu. Apakah sekarang pengelompokannya sudah tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau kita nanti kita sempurnakan data sehingga ada rasa keadilan. Jadi kalaupun itu nanti diperluas, ya diperluas cakupannya untuk yang subsidi, bukan yang non subsidi. Kalau non subsidi justru mungkin dari data itu juga kita bisa melihat bahwa mereka sudah kategori yang tidak layak, ya harusnya tidak mendapatkan kompensasi dan juga subsidi. Nah, untuk yang masyarakat yang tidak mampu ini yang menurut saya perlu dipilah-pilahkan, karena dulu pada waktu kita melihat atau mengeneralisir 900 VA itu semua disubsidi, ternyata setelah disisir tidak semua 900 VA itu layak disubsidi. Ya, kalau yang 450 sudah tutup mata lah, kira-kira begitu ya, semua kita subsidi. Tetapi yang 900 ternyata ada beberapa yang akhirnya dikeluarkan dari subsidi dan cukup menghemat keuangan negara, karena memang kita lihat mereka secara keekonomian bagus, ya, dia mempunyai standar kehidupan yang sudah dikategorikan tidak layak untuk disubsidi, maka itu dicabut dari privilege-nya, dari kemudahannya dia untuk mendapatkan subsidi. Nah, nanti secara berjenjang ya apa yang dilakukan pemerintah sekarang untuk yang menengah ke atas, termasuk yang P1, P2 tadi ya, gedung pemerintahan dan lain sebagainya, itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu dengan maksud apa? Dengan maksud supaya masyarakat mempunyai awareness terhadap bahwa listrik itu sejatinya tidak murah. Jadi jangan dilihat bahwasanya ya, Indonesia itu listriknya murah gitu. Kalau kita lihat di ASEAN itu kita nomor 2 terendah loh setelah Malaysia. Tetapi memang tidak bisa kita apple to apple gitu antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi kita harus lihat bahwa pelanggan rumah tangga di Indonesia itu mencapai 76 juta, sementara di Malaysia cuma 8,4 juta. Ya, tetapi yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya, kita terendah karena kita disubsidi. Jadi bukan kita terendah itu mengikuti harga pasar sesuai dengan harga daripada PPP di masing-masing negara. Nah, maka apabila ini mengemuka dan disadari oleh masyarakat, maka masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa kalau dia murah, dia mendapatkan kemudahan, itu sejatinya tangan atau keberadaan negara itu cukup besar di sini. Nah, maka kita menginginkan ada kesadaran pengguna ya listrik itu di tingkat menengah ke atas, supaya nanti apabila dilakukan adjustment lagi karena ada perkembangan yang di luar daripada kontrol kita, karena PPP itu faktornya yang seperti saya sampaikan tadi di luar daripada kontrol kita semua, maka kebiasaan pola hidup daripada masyarakat yang melakukan penghematan itu cukup membantu ya di dalam
merespon terhadap kenaikan daripada harga listriknya nanti.